Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian Sahih Muslim. Kita masuk ke bab fi bayanil iman billah wa syara'i'id din. Bab tentang penjelasan iman kepada Allah dan syariat-syariat agama. Apa itu iman kepada Allah? Iman kepada Allah mencakup beberapa poin yang harus kita imani, yaitu 3 poin. Yang pertama yaitu al-iman bi rububiyatillah. Beriman kepada rububiyahnya Allah Jalla wa'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya pencipta langit dan bumi. Allah satu-satunya pemberi rezeki. Allah satu-satunya yang mengetahui yang gaib. Allah satu-satunya yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, ini semua dalam kandungan rububiyahnya Allah Jalla wa'ala. Ya. Maka ini iman kepada Allah mencakup yang pertama ini, rububiyahnya Allah. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa ada selain Allah yang bisa menciptakan langit dan bumi, maka sungguh ia telah berbuat kesyirikan. Siapa yang punya keyakinan bahwasanya ada selain Allah yang mengetahui yang gaib, sungguh ia telah mempersekutukan Allah dalam rububiyahnya. Siapa yang punya keyakinan bahwasanya sesuatu itu bisa menolak bala, tanpa izin Allah, sesuatu itu bisa memberikan manfaat ataupun menolak mudarat selain Allah, sungguh ia telah berbuat syirik dalam rububiyahnya. Siapa yang punya keyakinan bahwasanya selain Allah bisa menghidupkan dan mematikan, sungguh ia telah berbuat syirik dalam rububiyahnya. Maka iman kepada Allah Jalla wa'ala, akal Islam mencakup yang pertama yaitu al-iman bi rububiyatillah. Beriman kepada rububiyahnya Allah Jalla wa'ala. Dan ini fitrah manusia. Allah memfitrahkan manusia untuk mengakui bahwasanya pencipta alam semesta adalah Allah. Allah berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Iya. Ini adalah merupakan perkara yang terpatri dalam jiwa-jiwa manusia. Makanya para rasul datang membawa tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah, maka sesungguhnya manusia pada asalnya mengakui bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi. Ini iman kepada Allah mencakup ini yang pertama, al-iman bi rububiyatillah. Yang kedua yaitu al-iman bi uluhiyatillah. Itu beriman akan uluhiyahnya Allah Jalla wa'ala. Bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dan bahwasanya selain Allah tidak berhak disembah. Inilah yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah saja. Yang lainnya tidak berhak. Di mana rububiyah dan uluhiyah ini saling bertautan. Allah mengatakan, ya ayuhan nas,
U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu. Kepada siapa? Kepada Allah yang telah menciptakan kamu. Ya. Ketika kita yakin bahwa Allah satu-satunya pencipta dan bahwasanya Allah yang menciptakan manusia seluruhnya dan seluruh makhluk di alam semesta ini, yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta seluruhnya tanpa terkecuali, Allah satu-satunya pencipta. Berarti karena Allah satu-satunya pencipta, Allah lah yang satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi, dipertuhankan. Ya. Adapun yang selain Allah, yang disembah selain Allah, makhluk yang diciptakan, tidak bisa menciptakan sesuatu, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Maka bagaimana sesuatu yang sifatnya seperti ini berhak untuk diibadahi? Bagaimana sesuatu ini berhak dipertuhankan? Itu semua tidak berhak jadi Tuhan. Maka Allah mengingatkan itu dalam surat Al-Baqarah 21 tadi. Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, beribadahlah, sembahlah siapa? Rabbmu yang mana? Yang telah menciptakan kamu dan menciptakan ya orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maka dari itu, saudaraku sekalian, la rabba illallah, tidak ada Rabb kecuali Allah. Karena pemilik langit dan bumi hanya Allah Jalla wa'ala. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi dia yang paling berhak untuk diibadahi. Maka tauhid rububiyah berkonsekuensi kepada tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid uluhiyah mengharuskan kita hanya beribadah kepada Allah. Selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Ini namanya tauhid uluhiyah ya akhi. Nah, dengan tauhid uluhiyah lah ya akhi, ya terpisahkan mana mukmin mana kafir. Ya, kalau tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin Quraisy juga mengakui adanya tauhid rububiyah. Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka orang-orang musyrikin berkata Allah. Allah. Demikian dalam surat Luqman ayat 25. Ya. Jadi tauhid rububiyah ini hatta orang-orang musyrikin mengakui. Tapi sebatas mengimani tauhid rububiyah tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam, tidak cukup. Kapan seseorang itu bisa masuk ke dalam Islam disebut muslim? Kalau ia mengakui tauhidul uluhiyah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itulah utusan Allah. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Makanya tauhid uluhiyah lah yang menentukan seorang itu muslim atau kafir. Tauhid uluhiyah lah yang menentukan seseorang di surga atau di neraka. Tauhid uluhiyah ini adalah merupakan kunci masuk surga. Saudaraku seiman, ini yang kedua, itu mengimani Allah dalam uluhiyahnya. Yang ketiga, mengimani Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Ya, mengimani nama-nama Allah, mengimani sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, sesuai dengan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Tanpa kita mengubah-ubah maknanya hanya karena katanya nggak sesuai dengan akal. Imani semuanya. Semua nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW juga sebutkan, imani.
Semua sifat Allah yang Allah tetapkan ya dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, imani. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan. Allah justru dua tangan Allah terbuka, Allah punya dua tangan. Imani. Cukup imani. Tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Imani bahwa Allah di atas arasy beristiwa tanpa Allah membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan arasy. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya disifati oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran juga, yadhaku Rabbuna azza wa jal ila rajulain. Rabb kita tertawa kepada dua orang, yang satu membunuh yang lainnya, dua-duanya masuk surga. Imani, Allah punya sifat tertawa. Allah juga mensifati dalam Al-Quran, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam. Allah murka kepada mereka, marah kepada mereka. Imani, Allah punya sifat marah. Dan marahnya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah juga berfirman, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Imani, Allah punya sifat ridha. Allah berfirman, ya innallaha yuhibbul muttaqin, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Imani bahwa Allah punya sifat mencintai. Allah berfirman, wa makaru wa makarallah, mereka bermakar, Allah pun bermakar, membalas makar mereka. Imani bahwa Allah pun mampu membalas makar orang-orang kafirin. Sifat Allah Jalla wa Ala. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya, Rasulullah SAW juga mensifati Allah dengan banyak sifat. Ya, Rasulullah SAW misalnya bersabda ya, dalam hadisnya bahwa nanti api neraka pada hari kiamat akan terus berkata kepada Allah, hal min mazid, apakah ada tambahan ya Allah? Ya, sampai hatta yadu'ar rabbu qadamah, sampai akhirnya sampai Allah ya memasukkan atau meletakkan kakinya di neraka. Fatakul, maka neraka pun berkata, qat, cukup. Imani bahwa Allah punya kaki, dan kaki Allah tidak serupa makhluknya. Jangan dipikirkan, jangan dibayangkan oleh akal pikiran kita. Jadi ini saudaraku sekalian, ya, beriman kepada Allah mencakup 3 perkara tadi. Yang pertama, beriman kepada rububiyahnya Allah. Yang kedua, beriman kepada uluhiyahnya Allah. Dan yang ketiga, beriman kepada nama dan sifat Allah Jalla wa'ala. Iya. Maka beliau berkata, bab fi bayanil imani billah. Bab penjelasan tentang iman kepada Allah. Wa syara'i'id din, dan syariat-syariat agama. Artinya syariat-syariat yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Karena kita Ahlus Sunnah meyakini yang asyari'u Allah, yang boleh membuat syariat hanyalah Allah. Rasulullah boleh membuat syariat? Tidak boleh. Rasulullah tidak berani bikin syariat. Rasulullah SAW pernah ditanya dalam hadis-hadis, ternyata Rasulullah diam. Sampai diwahyukan kepada Rasulullah wahyu, baru kemudian Rasulullah menjawabnya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak diperkenankan untuk membuat syariat. Ya, kecuali dengan izin Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela kaum musyrikin yang membuat syariat dari agama apa-apa yang Allah tidak izinkan. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini apa-apa yang Allah tidak izinkan? Lihat. Allah mencela orang-orang musyrikin yang mereka membuat syariat sendiri, bahkan mengubah agama Nabi Ibrahim. Maka Allah mengatakan, am lahum syuraka, apakah mereka punya sekutu-sekutu? Syara'u lahum, yang membuat syariat untuk mereka, minad dini, dari agama ini, ma lam ya'dzam bihillah, apa-apa yang Allah tidak pernah izinkan.
Karena akhi, syariat ini yang boleh membuat syariat hanyalah Allah. Hatta Rasulullah pun juga tidak boleh. Ya, Rasulullah tidak berani kecuali sampai ada wahyu dan izin dari Allah Jalla wa'ala. Maka kita umat Islam pun tidak boleh membuat-buat syariat sendiri. Tidak boleh membuat jenis ibadah sendiri. Cara ibadah sendiri. Jumlah ibadah sendiri. Ya, dengan akal kita, dengan pendapat kita, tidak boleh. Karena syariat hanya milik Allah Jalla wa'ala. Ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan man istahsana syai'an faqad syarra. Siapa yang menganggap baik sesuatu, sungguh ia telah membuat syariat. Iya, sampai Imam Syafi'i menganggap sebatas menganggap baik saja dengan akal pikiran kita, artinya kita sudah membuat syariat. Maka hati-hati, kita tidak boleh menganggap baik sesuatu kecuali dengan dalil dari Allah dan Rasulnya. Karena yang menurut kita baik, belum tentu di sisi Allah baik. Allah berfirman, ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu dan ternyata itu baik buat kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, wallahu ya'lam. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Kita berbicara dalam agama itu bukan dengan akal pikiran, tapi dengan wahyu. Kenapa? Karena ingat, syariat agama ini milik Allah. Yang berhak untuk membuat syariat siapa? Allah. Sementara menganggap baik sesuatu itu sudah dianggap membuat syariat, kata Imam Syafi'i. Maka kita tidak boleh menganggap baik sesuatu dalam agama ini kecuali apabila ada dalilnya dari Allah Jalla wa'ala. Bukan sebatas akal semata. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kata Imam Muslim, bab fi bayanil imani billah wa syara'i'id din. Kemudian Imam Muslim membawakan hadis Haddatsani Amr bin Muhammad bin Bukair. Ini dikenal dengan seorang perawi yang thiqah, sabat, namun ada beberapa hadis yang beliau waham padanya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib. Beliau wafat pada tahun 232 Hijriah. Haddatsana Hashim bin Al-Qasim Abu Nadhr. Ini terkenal dengan kunyahnya Abu Nadhr, Hashim bin Al-Qasim ini. Dan beliau seorang yang sangat thiqah. Ya. Wafat tahun 207 Hijriah. Qala haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah. Sulaiman bin Al-Mughirah ini dikenal dengan istilah Qaisar. Kata Yahya bin Ma'in, dia itu thiqatun thiqah. Ya. Bukan cuma thiqah biasa, tapi thiqatun thiqah. Ya. Dari Thabit Al-Bunani, seorang tabi'in yang masyhur, dari Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi SAW yang pernah membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun lamanya. Kata Anas, khadamtu Rasulullah SAW ke 10 sinin. Aku pernah menjadi pembantu Rasulullah 10 tahun lamanya. Tidak pernah sekalipun aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, ufcis. Bayangkan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW kepada pembantunya. Ya. Akhal Islam, Anas bin Malik berkata, Nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu. Yaitu yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'an in tubadalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman,
Jangan kamu bertanya tentang suatu perkara yang apabila tampak kepada kamu membuat kamu susah. Ya. Juga Rasulullah SAW sabda, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum mereka apa itu? Dua. Banyak bertanya. Yang kedua apa? Menyelisih nabi mereka. Ternyata banyak bertanya itu sebab kebinasaan suatu umat, saudaraku. Ya, seperti Banu Israel. Ketika Nabi Musa berkata, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Ya, padahal seharusnya mereka lakukan aja, sembelih sapi manapun juga nggak masalah, bebas. Gara-gara banyak bertanya. Ya. Apa warnanya? Bagaimana? Sampai akhirnya diperberat oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika bersabda kepada para sahabat, ya, ayuhan nas, innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah mewajibkan kalian untuk haji. Berhajilah. Rupanya ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Akullu am ya Rasulullah." Apakah kewajiban haji setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam, nggak mau jawab. Nanya lagi, "Akullu am ya Rasulullah." Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam lagi, nggak mau jawab. Kemudian dia bertanya lagi, "Akullu am ya Rasulullah." Apakah setiap tahun ya Rasulullah kewajiban haji? Rasulullah bersabda, "Lau qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum." Kalau aku jawab iya, pasti wajib setiap tahun dan kalian tidak akan mampu itu. Zaruni ma taraktukum. Tinggalkan apa yang aku biarkan. Ya. Jangan bertanya-tanya seperti itu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kamu itu, ya, kasratu masailihim, banyak bertanya. Tuh, lihat saudaraku sekalian. Ya. Maka di sini beliau mengatakan begitu. Kata Anas bin Malik, "Nuhina an nas'ala Rasulullah SAW an syai'in." Kami dilarang oleh Rasulullah SAW untuk bertanya tentang sesuatu. Ya, fakana yu'jibuna. Bukan berarti kemudian para sahabat tidak bertanya sama sekali, ya akhi. Ya. Karena mereka para sahabat diizinkan bertanya itu dalam dua keadaan aja. Keadaan yang pertama, ya, bertanya dalam perkara yang mereka betul-betul butuhkan dalam agama. Ketika ada suatu permasalahan dalam masalah agama yang mereka sangat membutuhkan jawabannya, ya, maka pada waktu itu mereka baru bertanya kepada Rasulullah SAW. Atau yang kedua, bertanya tentang suatu pelajaran yang mereka belum paham, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini, ya. Baik, kata Anas, nuhina, kami dilarang, Anas ala Rasulullah SAW an syai'in, untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu. Ya, syai' di sini berbentuk apa? Nakirah. Ya, berbentuk nakirah yang menunjukkan kepada apa? Umum. Maka dari itulah para sahabat tidak berani banyak bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, kecuali dalam perkara yang memang mereka sangat butuhkan. Fakana yu'jibuna, dan adalah yang membuat kami senang, an yaji'a rajul min ahlil badiyah al-aqilu, yaitu ada orang pedesaan yang berakal datang. Fayas'aluhu, lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW. Itu yang membuat kami senang. Ya, ada orang desa yang berakal,
yang datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya. Itu, wah kami senang banget ini. Wa nahnu nasma', sementara kami mendengarkan pertanyaannya. Demikian akhi, adabnya para sahabat itu ya, luar biasa ya. Maka dari itulah kita pun juga dilarang akhi, banyak nanya itu nggak boleh. Ya, kecuali memang dalam perkara yang sangat kita butuhkan. Faja'a rajulun min ahlil badiyah, lalu datanglah seorang laki-laki dari penduduk desa. Faqala ya Muhammad. Lalu ia berkata, hai Muhammad. Ya, memang orang Arab Badui itu ya karena nggak paham adab, ya mereka memanggil Rasulullah dengan langsung ya Muhammad. Padahal kan Allah melarang memanggil Rasulullah SAW dengan langsung wahai Muhammad. Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kamu samakan memanggil Rasulullah SAW itu ya dengan memanggil sebagian yang lain. Allah melarang itu. Cuma masalahnya karena orang desa nggak paham, nggak tahu, ya datang dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, atana rasuluk, orang yang kamu utus datang kepada kami. Faza'ama lana annaka taz'um anna Allah arsalak. Lalu dia mengklaim bahwasannya ya kamu mengatakan bahwasannya Allah mengutus kamu. Qal, Rasulullah bersabda, sadaqa. Benar dia. Benar dia. Lalu orang ini berkata, qala faman khalaqallah. Lalu orang ini berkata, lalu siapa yang menciptakan Allah? Ya, faman khalaqas sama, maaf. Qala faman khalaqas sama. Lalu dia berkata, siapa yang menciptakan langit? Kata Rasulullah, Allah. Qala faman khalaqal ard. Lalu dia berkata lagi, siapa yang menciptakan bumi? Rasulullah bersabda, Allah. Dia bertanya lagi, qala faman nasaba hadhil jibal wa ja'ala fiha ma ja'al. Siapa yang mengokohkan gunung ini dan menjadikan dan menciptakan segala sesuatu ini? Kata Rasulullah, Allah. Subhanallah. Lihat dia kecerdasan orang Arab Badui ini. Dia mulai bertanya dari tauhid rububiyah dulu. Ya. Bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan bumi. Allah menciptakan segala sesuatu. Dia bertanya dulu, siapa yang menciptakan langit? Rasulullah bersabda, Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan gunung-gunung yang besar itu dan semua yang ada di alam semesta? Kata Rasulullah, Allah. Setelah selesai bertanya ini, orang Arab Badui ini berkata, Qal, fabilladzi khalaqas sama' wa khalaqal ard wa nasaba hadzal jibal. Allahu arsalak. Demi zat yang telah menciptakan langit dan menciptakan bumi dan menegakkan gunung-gunung. Apakah benar Allah yang telah mengutus kamu? Masya Allah. Ini pertanyaan yang menunjukkan kecerdasan orang ini. Dia memulai dari apa? Penciptaan langit, bumi, gunung, dan seluruhnya. Ya. Konsekuensinya apa? Kalau Allah menciptakan semuanya termasuk manusia, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan dong. Pasti Allah mengutus Rasul dong untuk memberitahu mana jalan kebenaran, mana jalan kebatilan, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana halal, mana haram. Pasti Allah punya peraturan dong karena Dia pencipta langit dan bumi. Dia pemilik langit dan bumi, dia raja. Karena dia Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi, pasti punya aturan dong. Iya. Iya. Cerdasnya orang ini, lihat Pak. Ya, cerdas orang ini. Maka dia berkata, demi zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan menegakkan gunung-gunung, Allah arsalak, benarkah Allah telah mengutus kamu? Maka Rasulullah bersabda, na'am, ya. Ya.
Lalu orang ini berkata lagi, wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina. Dan utusanmu, hai Muhammad, mengklaim katanya kami wajib melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Qala sadaq, kata Rasulullah, benar dia. Orang ini bertanya lagi, fabilladzi arsalak, ya Allahu amaraka bihadza, maka demi zat yang telah mengutus kamu, benarkah Allah telah memerintahkan dengan ini? Kata Rasulullah, na'am, ya. Lalu orang ini berkata lagi, wa za'ama rasuluka anna alaina zakatan fi amwalina, dan utusan kamu mengklaim bahwasanya kami wajib mengeluarkan zakat pada harta kami. Kata Rasulullah, qala sadaq, benar. Qala fabilladzi arsalak, Allahu amaraka bihada. Ya, lalu orang ini berkata, demi zat yang telah mengutus kamu, benarkah Allah yang telah memerintahkan kamu kepada ini? Rasulullah bersabda, na'am, ya. Qala wa za'ama rasuluka anna alaina shauma syahri Ramadan fi sanatina. Orang ini berkata lagi, utusanmu mengklaim bahwa kami wajib berpuasa di bulan Ramadan dalam 1 tahun kami itu. Rasulullah bersabda, shadaq, benar. Dia berkata lagi, fabilladzi arsalak, Allahu amaraka bihadza, demi zat yang telah mengutus kamu, benarkah Allah yang telah memerintahkan kamu itu? Orang ini berkata, Rasulullah bersabda, na'am, ya. Dia berkata lagi, wa za'ama rasuluka anna alaina hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan utusanmu mengklaim bahwa kami wajib haji ke Baitullah jika mampu. Rasulullah bersabda, shadaq, benar. Qala thumma walla, kemudian orang ini pun pergi. Lalu dia pergi sambil berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq la azidu alaihinna wa la anqus minhun. Demi zat yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran, aku tidak akan menambah lebih dari ini, dan aku tidak akan mengurangi darinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in sadaqa la yadkhulannal jannah. Jika dia memang benar, kalau dia jujur, pasti dia masuk surga. Ya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Imam Muslim membawakan sanad lain, haddatsani Abdullah bin Hashim al-Abdi qala haddatsana Bahz qala haddatsana Sulaiman bin al-Mughirah. Dari Thabit, ia berkata, Anas berkata, kunna nuhina fil Qur'an an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Adalah kami dilarang oleh Al-Qur'an untuk banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu beliau pun menyebutkan sisa hadisnya sama dengannya. Ya. Di sini Imam Muslim membawakan sanad yang kedua untuk menguatkan sanad yang pertama. Memang demikian ya. Makanya di antara keistimewaan Sahih Muslim adalah beliau membawakan jalan-jalan yang lainnya dari sebuah hadis supaya lebih menguatkan lagi hadis yang pertama itu, yang dijadikan hujjah itu. Ya. Dan kalau kita perhatikan sanad, ya selalu berkata ada haddatsana, haddatsani, akhbarana, akhbarani, ya amba'ana, amba'ani. Apa sih maksudnya? Ya, itu dalam ilmu hadis tentunya pembahasannya. Ya, karena itu menjadi sebuah istilah dan terjadi ikhtilaf para ulama apakah sama antara haddatsana dengan akhbarana atau tidak. Itu terjadi ikhtilaf. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Tapi akhi, kita ambil faedah dari hadis ini. Hadis ini yang bisa kita petik ya, yang pertama yaitu larangan banyak bertanya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi.
Ya, karena Anas mengatakan kami dilarang oleh Al-Quran untuk banyak bertanya. Ya, makanya mereka lebih suka kalau ada orang Arab Badui datang untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kedua, saudaraku seiman, azani Allah, yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu disyariatkan melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu Allah Jalla wa'ala. Lihat orang ini ya, dia datang dari tempat yang jauh. Dan dalam pelajaran kemarin ya, kita membacakan hadis, ada seorang yang datang dari ahli Najd, yang rambutnya kusut, berdebu. Bicaranya nggak jelas, dari kejauhan nggak terdengar. Ya, ternyata dia bertanya tentang Islam. Lihat, ya dari Najd dia pergi ke kota Madinah ke Hijaz. Padahal antara Najd dan Hijaz itu jauh banget gitu loh. Ya bisa 1000 kilo. Jauh dia. Demikian pula dalam hadis ini. Ini datang dari tempat yang sangat jauh, datang ke Rasulullah SAW cuma mau bertanya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka ini menunjukkan, saudaraku seiman ya, bahwa kita sangat dianjurkan untuk pergi jauh untuk menuntut ilmu Allah Jalla wa Ala. Jangan hanya sebatas mengandalkan kita duduk aja di rumah. Kalau zaman sekarang ya mungkin karena ada alasan pandemi ya. Tapi kalau pandemi sudah selesai, jangan kita mengandalkan cuma manggilin ustadz doang ke rumah, ke sini. Nah, kalau bisa datang ya ke tempat-tempat yang di situ ada ustadz. Kita menuntut ilmu. Nah itu. Faedah yang kedua atau yang ketiga, saudaraku, yang bisa kita petik dari hadis ini apa? Hadis ini menunjukkan bahwa khobar ahad itu hujjah. Kenapa? Karena orang ini berkata ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atana Rasul, wahai Muhammad, utusan kamu telah datang kepada kami." Dan ia mengklaim bahwasanya engkau mengaku sebagai utusan Allah. Kata Rasulullah, benar. Lihat, Rasulullah SAW mengirim satu utusan ke kabilah-kabilah. Kalaulah hadis ahad itu tidak jadikan hujah, tentu Rasulullah SAW akan kirim lebih dari 1 orang, lebih dari 4 orang. Ya. Supaya apa? Supaya mutawatir. Tapi ketika Rasulullah SAW hanya mengirim 1 orang saja. Rasulullah mengirim ke Yaman Mu'adz bin Jabal 1 orang. Untuk berdakwah. Ya. Itu menunjukkan ya, bahwa hadis ahad itu hujjah. Tidak seperti yang diyakini orang kaum Mu'tazilah yang menolak hadis ahad sama sekali. Ini keyakinan Mu'tazilah. Tidak pula seperti keyakinan Asy'ariyah yang mengatakan bahwa hadis ahad hanya diterima dalam masalah hukum. Adapun dalam masalah akidah katanya hadis ahad wajib ditolak. Kita katakan ini jelas batil. Ya, bagaimana tidak batil? Bukankah Rasulullah 1 orang menjelaskan tentang semua perkara, baik akidah maupun yang lainnya? Bukankah Rasulullah mengirimkan Mu'adz bin Jabal 1 orang, dan Mu'adz bin Jabal tentunya saudaraku sekalian menjelaskan tentang akidah dan yang lainnya? Ketika dengan 1 orang saja sudah tegak hujjah, berarti itu menunjukkan hadis ahad hujjah. Allah pun tidak pernah memilah-milih dalam masalah ini. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, maka cek dulu dengan benar. Tabayyun. Kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan hujjahnya hadis ahad. Kenapa? Karena Allah mengatakan kalau ada orang fasik datang membawa berita, maka tabayun dulu. Berarti kata Imam Al-Qurtubi apa? Kalau dia tidak fasik, dia mukmin, dia Masya Allah, jujur, punya sifat-sifat yang bagus,
yang bisa dipercaya, maka tidak perlu tabayun lagi. Ya. Dan Allah mengatakan dalam ayat itu apa? In ja'akum fasikum binaba'in. Kalau datang orang fasik membawa berita. Berita tentang apa? Semua berita. Karena di sini berbentuk nakirah, mempunyai makna umum tentunya. Baik berita masalah akidah ataupun yang lainnya, ya. Akhul Islam, walaupun memang sebab sebab nuzul ayat itu, ya, tentang suatu permasalahan, ya. Akan tetapi tentu kaidah mengatakan al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususi asbabiha. Maka yang dilihat itu keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka hadis ini menunjukkan hadis ahad wajib dijadikan hujjah, baik dalam masalah akidah maupun hukum. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid jilid 1 halaman 8 mengatakan apa? Seluruh ulama Ahlus Sunnah sepakat wajibnya menerima hadis ahad, baik dalam masalah akidah maupun masalah hukum. Tidak ada bedanya dalam masalah ini. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Tapi saudaraku seiman, faedah kedua atau faedah yang keempat yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu, ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam hadis ini ada beberapa faidah wa fihi fi hadzal hadits min al-fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faidah. Kata beliau, al-amalu bi khabaril wahid, wajibnya mengamalkan khabar ahad, sudah kita sebutkan tadi. Wa fihi nisbatu syakhs ila jaddih, bolehnya menisbatkan seseorang menisbatkan kepada kakeknya. Nah, itu tidak masuk dalam hadis larangan menisbatkan kepada selain ayah, ya. Karena kakek itu termasuk ayah, akhi. Ya. Wa fihi al-istihlaf 'ala al-amr al-muhaqqaq li ziyadati ta'kid. Hadis ini juga menunjukkan bolehnya bersumpah, ya, dengan nama Allah untuk menekankan suatu permasalahan yang penting. Nggak apa-apa. Yang dilarang itu kalau kita dikit-dikit sumpah. Apalagi kalau sumpahnya itu, ya, dalam perkara yang dusta, ini jelas dosa besar. Wa fi riwayatul aqran li'anna sa'idan wa syarikan tabi'iyan min darajatin wahidah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan periwayatan teman-teman dari temannya. Karena dalam sanadnya ada Sa'id dan Syarik yang dua-duanya adalah merupakan teman sejawat, tapi salah satunya meriwayatkan dari yang lainnya. Karena memang demikianlah para ulama terdahulu. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini, ya, faedah yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan hadis ini menunjukkan akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, juga bolehnya mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja. Karena orang ini berkata, demi zat yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran, aku tidak akan menambah lebih dari ini, dan aku tidak mau mengurangi dari ini. Artinya saya mau cukupin aja tuh sama yang itu. Salat wajib, puasa wajib, zakat yang wajib, ya, haji yang wajib. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Lain sodak, kalau dia benar, pasti dia masuk surga. Ya, kalau dia jujur itu, kalau ngomongnya. Di sini menunjukkan juga akhul Islam pentingnya kejujuran dalam keislaman.
penting kita dalam Islam jujur, karena orang munafik itu kehilangan kejujuran ya akhul Islam. Lihat orang munafik itu. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya sama sekali tidak mengakui. Maka mereka menjadi orang munafik yang Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfal. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka. Na'udzubillah. Maka penting kita dalam Islam itu harus jujur. Kita ketika mengatakan saya Muslim, jujur dari dalam hati saya Muslim. Berarti kalau kita jujur, mengakui bahwa saya Islam, berarti apa? Kejujuran itu mengharuskan untuk apa coba? Mengharuskan kita untuk menjalankan syariat-syariat Islam dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam keseharian kita. Kita berusaha. Itu namanya jujur. Ya. Makanya Nabi mengatakan la in sadaq, jika dia jujur, la yadkhulannal jannah, dia pasti masuk surga. Berarti kejujuran itu akhi menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga, Masya Allah. Kewajiban kita demikian. Ya, jujur dalam segala-galanya. Jujur dalam berbicara, nggak boleh dusta. Jujur juga dalam beriman. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, memang jujur dari hati kita. Wah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Jujur juga di dalam janji-janji, jujur juga dalam semua permasalahan. Karena kejujuran itulah ya seseorang ya akhwal Islam, dia akan bisa masuk ke dalam surga. Nah ini ya akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Taib. Sekarang kita masuk ke bab bayanil iman alladhi yadkhulu bihil jannah. Wa anna man tamassaka bima umira bihi dakhalal jannah. Bab penjelasan iman yang bisa memasukkan ke surga. Artinya iman kayak gimana sih yang bisa memasukkan ke surga itu? Wa anna man tamassaka bima umira bihi dakhalal jannah. Dan siapa yang berpegang kepada apa yang diperintahkan pasti masuk surga. Nah, saudaraku sekalian, ini penting banget loh. Karena kita beriman tuh harus benar. Jangan kayak orang musyrikin. Orang musyrikin beriman sama Allah nggak? Beriman. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tapi masalahnya cara berimannya salah. Ya. Mereka beriman, betul beriman. Tapi masalahnya mereka mempersekutukan Allah. Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka musyrik. Tuh lihat. Orang musyrikin beriman sama malaikat enggak? Beriman. Tapi imannya salah. Mereka mengatakan malaikat itu katanya banatullah. Anak-anak wanitanya Allah, subhanallah. Ya. Ini berkata tanpa ilmu namanya. Makanya kalau kita beriman, ya beriman betul. Wajib kita beriman, tapi harus dengan ilmu, akhi, harus dengan ilmu. Kamu beriman kepada ya kitab-kitab, beriman. Oke. Bagaimana caranya beriman kepada kitab-kitab? Kan harus dengan ilmu. Beriman kepada takdir? Beriman. Tapi bagaimana cara beriman kepada takdir? Harus benar dong. Ya. Jangan kayak orang-orang Jabariyah yang mengatakan semua sudah takdir Allah. Jadi orang berbuat maksiat udah takdir Allah. Nggak boleh disalahkan. Nggak boleh dihukum. Kalau ada orang yang mencuri udah takdir. Nggak boleh dipotong tangannya. Ya. Aneh, ini cara beriman yang salah nih. Makanya kalau kita beriman kepada Allah yang benar, ya harus dengan ilmu. Di sini beliau memberikan bab penjelasan iman yang memasukkan ke surga. Yang kayak gimana tuh iman yang memasukkan ke surga tuh? Ya. Dan bahwasanya orang yang berpegang kepada apa yang diperintahkan oleh Allah pasti masuk surga. Kata beliau, haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair. Qala haddatsana abi, ayahku yaitu Abdullah bin Numair.
Qala haddatsana Amr bin Uthman, qala haddatsana Musa bin Talhah, qala haddatsani Abu Ayyub, ya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna A'rabiyyan, bahwasanya ada orang Arab Badui, arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa fi safar, mencegat Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang dalam perjalanan. Fa akhadha bi khitami naqatihi aw bi zimamiha. Maka orang Arab Badui ini langsung memegang tali pelana, ya, unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, lalu orang Arab Badui ini berkata, "Ya Rasulullah, atau ya Muhammad, akhbirni bima yuqarribuni minal jannati wa ma yubaiduni minan nar." Dia berkata, kabarkan kepadaku, hai Muhammad, apa saja yang bisa mendekatkan aku ke surga dan apa saja yang bisa menjauhkan aku dari neraka. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa. Ya. Kalau fakafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berhenti. Tsumma nadhara fi ashabi, kemudian Rasulullah pun memandangi para sahabatnya. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda, laqad wuffiq atau laqad hudi. Sungguh orang ini sudah diberikan taufik, kata Allah, kata Rasulullah. Sungguh, atau dalam satu ayat yang lain, sungguh ia telah diberikan hidayah dalam pertanyaannya. Qala kaifa qulta? Lalu Rasulullah bersabda lagi kepada orang Arab Badui tadi. Apa tadi pertanyaanmu? Ya, kenapa Rasulullah bertanya itu? Supaya para sahabat dengar nih, pertanyaannya bagus banget nih. Ini pertanyaan orang yang diberikan taufik oleh Allah Jalla wa'ala. Masya Allah. Ya. Apa pertanyaannya? Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang bisa mendekatkan aku ke surga, wahai Rasulullah. Dan apa yang bisa menjauhkan aku dari api neraka. Masya Allah. Pertanyaan yang luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan ini orang sudah diberikan taufik. Dalam satu riwayat Muslim, ya, para sahabat bertanya, malahu, ada apa orang itu? Kata Rasulullah, Arabu malah. Dia punya kepentingan yang luar biasa. Ternyata bertanya tentang apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Ini pertanyaan sangat penting. Sampai Rasulullah mengatakan orang ini sudah diberikan taufik. Makanya setiap kita harus bertanya tentang ini. Apa saja yang bisa mendekatkan ke surga? Apa saja yang bisa menjauhkan ke neraka? Bahas. Harus dibahas. Harus kita cari dan cari. Maka kemudian orang Arab Badui pun kemudian mengulanginya. Maka Rasulullah bersabda, ta'budullah, la tusyriku bihi syai'a, wa tuqimus shalah, wa tu'tiz zakah, wa tasilur rahim, da'in naqah. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah saja. Jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Dirikan salat, bayar zakat, sambung silaturahim. Biarkan unta ini berjalan. Subhanallah, inilah iman, akhi, yang memasukkan ke surga, yang menjauhkan dari api neraka. Rasulullah SAW mengatakan bahwa hakikat iman, ya, yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka adalah kamu beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Nah, ini pangkalnya ini. Ya, kemudian yang kedua apa? Kamu mendirikan sholat. Yang ketiga apa? Kamu membayar zakat. Yang keempat apa? Kamu menyambung silaturahim. Kok Rasulullah cuma hanya sampai situ? Yang lain yang mana? Kemana? Inilah hikmahnya Rasulullah. Rasulullah kalau ngajarin orang tuh nggak banyak-banyak. Beliau ajarkan yang paling penting-penting dulu. Karena itulah pintu pembuka semua kebaikan. Kalau dia sudah benar-benar mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, ya, dan jiwa tauhidnya itu sudah benar-benar kokoh. Dia juga mendirikan sholat dengan benar bagus. Dia bayar zakat dan dia sambung silaturahim, pasti akhi, orang ini akan mengamalkan yang lainnya. Pasti itu. Ya. Makanya inilah hikmah di dalam kita berdakwah.
hikmah kita ketika memberikan nasihat kepada seseorang. Berikan kepada dia perkara-perkara yang terpenting dalam agamanya. Ya, yang itu merupakan pintu ataupun pokok yang akan membuka pintu-pintu agama yang lain, ilmu-ilmu yang lain ya. Nah, inilah saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Ya, taib. Kira cukup sampai di sini. Dan kita buka tanya jawab. Bagaimana jika ada orang yang meyakini bahwa Allah itu ada di mana-mana? Karena meyakini dalil dari surat Al-Baqarah ayat 115 dan meyakini juga Allah di atas arsy itu gimana ya Ustadz? Pertama, keyakinan ini bertabrakan dengan ijma' seluruh ulama. Sebagaimana dikatakan Imam Qutaibah bin Sa'id Al-Baghlani, juga dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, juga dinyatakan Ibn Abdul Barr Al-Maliki. Demikian pula yang dinyatakan oleh banyak ulama bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, bukan di mana-mana. Ya. Dan bahwasanya keyakinan Allah berada di mana-mana, ini keyakinan yang batil, yang tidak pernah diyakini oleh salafus salih. Akhul Islam azani Allah wa yakum. Maka wajib kita yakini seperti yang diyakini oleh salafus salih. Adapun keyakinan Allah berada di mana-mana, keyakinan yang baru muncul di belakangan hari. Ya. Ini keyakinan yang batil, saudaraku sekalian. Adapun firman Allah, walillahil masyriq wal maghrib. Surat Al-Baqarah ayat 115. Fa inama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Milik Allah lah timur dan barat. Kemana saja kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Tidak ada ulama salaf terdahulu satupun dari sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in yang menafsirkan bahwa maksud ayat ini Allah berada di mana-mana zatnya, tidak. Tapi semua mereka mengatakan zat Allah berada di atas arsy dan ilmunya berada dimanapun. Ya. Kalau dikatakan di mana saja kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Ditafsirkan oleh Allah firman-Nya, sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Karena Dia Allah maha besar zatnya. Contoh misalnya. Ya. Kita menghadap matahari. Apakah berarti matahari ada di bumi? Saya hadapkan wajah saya ke matahari. Apakah artinya matahari ada di bumi? Ada di mana-mana? Tidak kan? Tidak. Yang ada di daerah ini menghadap ke matahari. Daerah ini menghadap ke matahari. Apakah berarti matahari ada di mana-mana? Tidak. Matahari satu. Dia berada di langit sana yang sangat jauh jaraknya dengan bumi ini. Ya. Kalau itu saja makhluk, bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala, pencipta langit dan bumi? Makanya dalam hal ini, akhi, tidak bertabrakan dengan akal pikiran. Cuma masalahnya akal otak kita terkadang error. Ya. Ayat ini tidak bertabrakan dengan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwasanya Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Sama sekali tidak. Makanya dari itu saudaraku sekalian, ya, bahwa di mana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Tidak menunjukkan Allah berada di mana-mana. Allah tinggi di atas arsy-Nya, tapi Dia maha besar, ya, dan ilmunya berada di setiap tempat. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya, jika akhwat memakai tas ransel yang di luar khimar sehingga mengecap bahu, sangat tidak bagus. Karena para ulama menyebutkan bahwa seorang wanita tidak boleh membentuk bentuk bahunya, itu nggak boleh terbentuk.
Ya. Jadi kalau mau pakai tas ransel, ya, maka jangan sampai bahunya terbentuk. Itu dilarang oleh para ulama. Pertanyaan yang ketiga, misal mau mengerjakan tahajud di sepertiga malam. Sepertiga malam pertama waktunya dari jam 8 sampai jam 10. Sepertiga malam kedua jam 10.30 sampai jam 1.30. Sepertiga malam ketiga mulai dari jam 1.30 sampai jam 4.30. Tahajud ini apakah boleh dikerjakan bertahap setiap hari, misal mengambil waktu yang sepertiga malam terakhir saja, atau digabung dari sepertiga pertama, kedua, dan sepertiga malam ketiga, atau gimana Ustadz? Ya, yang Rasulullah SAW lakukan bagaimana? Kata Aisyah adalah Rasulullah SAW tidur di awal malam. Dan beliau bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud. Dan beliau tidur lagi di seperenam malamnya. Ya, tuh lihat, kalau pengen tahu tahajudnya Rasulullah yang kayak gitu. Rasulullah SAW bangunnya di sepertiga malam terakhir. Juga disebutkan dalam hadis bahwa Allah, Rabb kita, kata Rasulullah, turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya, mendekat kepada hambanya. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, mudah bagi Allah itu. Ya. Tapi kalau misalnya mau tahajudnya jam 11, nggak apa-apa, boleh. Ya. Tapi yang paling utama yang mana? Yaitu yang Rasulullah lakukan. Sepertiga malam terakhir. Sampai ya terbitnya fajar. Pertanyaan keempat. Bagaimana menyikapi keluarga yang susah di kampung tapi masih percaya tatayur? Apakah sedekah kami tetap mendapatkan pahala, Ustadz? Ya, tetaplah bersedekah sama keluarga, sambil dakwahi mereka dong. Kalau kamu berkata susah berubahnya, sudah berapa tahun? Nabi Nuh 950 tahun loh mendakwahi keluarga dan kaumnya. Berapa tahun kamu mendakwahi keluarga kamu itu? Belum apa-apa udah bilang susah. Ya. Mudahwahi terus sambil kamu sedekah, mudah-mudahan dengan sedekah kamu mereka mau menerima ucapan kamu. Selamatkan mereka dari keyakinan-keyakinan yang syirik itu. Apakah benar, pertanyaan yang kelima, apakah benar di bulan Muharram kita boleh berpuasa sebulan penuh? Nggak benar. Kok nggak benar? Iya, karena Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan beliau tidak pernah berpuasa kebanyakan bulan kecuali di bulan apa? Sya'ban. Aisyah loh, Aisyah istri Nabi yang paling dekat kepada Rasulullah SAW. Ya, mengatakan Rasulullah tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Berarti Rasulullah tidak pernah berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bertanya, bukankah ada hadis Ustaz? Afdalus siyam siyamu syahrillahil muharram. Seutama-utama puasa itu adalah berpuasa di bulan Muharram. Kita katakan, ya, betul. Tapi kan kamu juga harus melihat dong bagaimana praktek Rasulullah. Jangan pahami sendiri. Rasulullah lebih paham dari kamu. Ternyata Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Taib akhul Islam. Pertanyaan ke-6. Bagaimana dengan wanita yang ingin menuntut ilmu keluar kota bersama grup pengajiannya yang anggotanya wanita semua? Nggak boleh. Loh kok nggak boleh? Ya,
Karena Rasulullah bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhir antusafir masirat yaum wa lailah, untuk bersafar sejarak sehari semalam, ya, sekitar 80 kilo, illa ma'a mahramin, illa ma'adhi mahramin, kecuali bersama mahramnya. Lalu ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istriku pergi haji dan aku diwajibkan untuk ikut perang. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Pergilah kamu, ya, berhaji bersama istrimu. Rasulullah nggak nanya, kata Syekh Utsaimin. Rasulullah nggak nanya nih kepada sahabat ini, istrimu itu pergi sama rombongan apa enggak? Istrimu itu aman nggak di jalan? Ketika Rasulullah nggak nanya ini, menunjukkan, kata Syekh Utsaimin, ini semua nggak dianggap. Ya. Maka dari itu tidak boleh seorang wanita, ya, grup kajiannya satu rombongan tanpa mahram pergi keluar kota, safar. Pertanyaan yang ketujuh, untuk mempelajari Islam sebaiknya mulai dari belajar adab atau tauhid dulu, Ustadz. Yang mau belajar ini usianya sudah relatif tua, 40 tahun ke atas. Tauhid dulu. Karena itu adalah merupakan hak terbesar. Jangan sampai belajar adab, nggak paham tauhid, mati di atas syirik. Tauhid dulu sambil dia belajar adab. Tauhid dulu. Karena itu yang paling penting. Ya. Makanya Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengirim beliau kepada ke Yaman, hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan sampai mereka mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Tauhid dulu. Ya. Pertanyaan ke-8, bolehkah kita pergi keluar kota dengan beberapa wanita kalau kilometernya belum dikatakan safar? Ya. Sekarang jadi masalah, kapan disebut safar? Ini ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan disebut safar kalau sejarak sehari semalam, itu 80 km. Ya. Sebagian mengatakan safar itu tidak ada batasannya. Selama secara adat istiadat suatu tempat bahwa itu safar, dianggaplah safar. Ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah, ya. Jadi kata beliau, selama itu menurut adat istiadat safar, maka dianggap safar. Nah, sekarang tanda safar tuh kayak gimana? Dia pergi membawa, ya, biasanya sih persiapan dong, bekal dong. Ya. Itu namanya mau bersafar tuh. Pergi bawa perbekalan, ya, baju dan yang lainnya. Wah, itu tandanya dia mau safar. Ya. Nah, sekarang apakah dari Jakarta ke mana? Ke puncak itu safar apa enggak? Ini ya, wah, ini terjadi perselisihan. Ya. Kalau ragu, mendingan kita tinggalkan aja deh. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat, yang masih samar. Siapa yang meninggalkan yang syubhat, dia sudah mensucikan agamanya dan kehormatannya. Ya. Pertanyaan yang ke-9. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang yang belum mengenal akidah bahwa firqah sufi itu menyimpang dari Islam? Fahamkan dulu tauhid. Kalau dia sudah faham betul tentang tauhid, fahamkan tentang Muhammadur Rasulullah. Dan bahwasanya, ya, manusia wajib seluruhnya, siapapun wajib mengikuti Rasulullah SAW dan syariatnya. Karena Sufiyah ini, akhi, di antara pokok kesesatannya adalah mengatakan apa? Wali lebih tinggi dari Nabi dan Rasul.
Sehingga katanya wali itu harus lebih ditaati daripada nabi. Ya. Maka harus kita dakwahi mereka dari ini dulu, dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Supaya paham bahwasanya kewajiban seluruh manusia mengikuti nabi. Wali manapun harus ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka sudah paham itu, baru sedikit demi sedikit kita pahamkan. Pertanyaan yang ke-10, mengenai iman, seperti apa yang bisa memasukkan kami ke surga Firdaus bagi kami wanita ibu rumah tangga, Ustadz? Yang banyak ketergantungan kepada suami dalam segi bersedekah, haid, tidak bisa menuntut ilmu secara maksimal, ya, emosi yang labil dalam menghadapi persoalan rumah tangga, mohon penjelasannya. Ada hadisnya. Kata Rasulullah SAW apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati tsamaniyati syi'ti. Apabila wanita itu sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, terus apa? Menjaga kemaluannya, apalagi menaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini, silahkan kamu masuk surga dari pintu surga mana saja yang kamu mau. Tentunya yang paling utama tauhid, ya. Setelah tauhid, ini 4 perkara ini. Perhatikan. Ya. Pertanyaan 11. Saat kita membuka donasi pakaian layak pakai untuk saudara-saudara muslim, terkumpul beberapa pakaian yang tidak sesuai dengan syariat dan beberapa pakaian yang tidak layak pakai lagi. Apakah boleh pakaian tersebut tidak diberikan? Boleh, nggak apa-apa. Karena Allah tidak akan menerima sedekah yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Pakaian yang sudah tidak pakai layak lagi, nggak akan diterima sama Allah. Pakaian yang tidak menutup aurat juga nggak bagus, ini malah membuat orang jatuh kepada maksiat, nggak boleh. Maka yang kayak ginian ini, ya jangan dikasihkan itu, nggak boleh. Ya, tapi kan ini kan, iya masalahnya dia seenaknya memberikan sedekahnya itu nggak sesuai, sesuatu yang tidak, Allah pun tidak akan mau menerimanya. Makanya ketika si Habil dan si Qabil disuruh sedekah, lihat. Si Habil bersedekah dengan sesuatu yang bagus. Si Qabil bersedekah dengan sesuatu yang buruk. Akhirnya Allah tidak menerima sedekahnya si Qabil itu. Ya. Allah mengatakan wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun wala tayammamul khabitha. Ya. Dalam surat Al-Baqarah itu sebentar. Allah mengatakan wala tayammamul khabitha, janganlah kamu sengaja, ya, dalam sedekah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah, ya, dari harta yang thayyib yang kalian peroleh, dan dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi ini. Dan jangan sengaja mencari yang buruk yang hendak kalian infakkan itu. Sementara kalian pun juga kalau untuk menerimanya, pasti tidak akan menerima, kecuali dengan memejamkan mata. Karena buruk itu. Wa'alamu anna Allah ghaniyun hamid. Ketahuilah Allah maha kaya lagi maha terpuji. Nah itu dia. Ya. Ini harus dipilih dan dipilah. Wallahu a'lam. Taib, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.